dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini bersama kita lakukan dengan didasari iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dari Bapa, salam damai dari Tuhan Yesus Kristus, datang dan hadir untuk saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jaya Wetan adalah GKJW Bangkit Bersama Kristus. Dan tema pada minggu ini, Bapak Ibu, sesuai dengan leksionari Gereja Kristen Jaya Wetan, itu adalah kebangkitan Kristus mengubah hidupku menjadi lebih baik. Sebagai dasar atas tema ini, saudara-saudara, ada tertulis demikian, Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari saudara-saudara, kita sambut tema pada ibadah hari ini dengan kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 127, bait 1 dan 3. Tuhan, Kaulah penebus.
Ada tertulis demikian. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang padamu ya Bapa. Diiring dengan ucapan syukur, kami sujud di hadapan-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas rahmat, atas berkat, atas penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang kami menjalani hidup. Meskipun hidup ini tidak selalu mudah, Tuhan sudah berkenan melengkapi kami dengan berbagai macam berkat, sehingga setiap tantangan hidup dapat kami lalui dengan baik, dan sampailah kami hingga pagi ini dalam keadaan yang baik, tanpa kurang suatu apapun. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur. Makin bersyukur Bapa jika pagi ini kami Engkau terima dan Engkau perkenankan di dalam rumah kudus-Mu ini. Kami ingin membangun ibadah. Namun sebelum kami makin jauh ke dalam memasuki peribadatan ini, kami teringat akan setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam hidup kami. Banyak hal Tuhan yang tak berkenan kepadamu telah kami perbuat, mulai dari tutur kata hingga sampai pada tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sekiranya Engkau berkenan memandang kami Tuhan. Sekiranya Engkau berkenan mentahirkan kami Bapa dari setiap kenajisan oleh akibat dosa-dosa kami. Sekiranya Engkau juga berkenan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak membangun ibadah, membangun persekutuan di dalam rumah kudus Tuhan ini. Ya Bapa, di waktu hidup kami selanjutnya, kami masih ingin memohon supaya Engkau berkenan menuntun kami, supaya hidup kami yang tersisa, waktu hidup kami yang tersisa ini, dapat kami jalani dengan baik, terlebih dapat kami lakukan dengan selalu seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dan sandarkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan dan kami aturkan permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih,
pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Tuhan Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa-dosa itu. Kematiannya serta kebangkitannya telah memerdekakan kita. Roma 6 ayat 22-23 berkata demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, berita anugerah ini mari kita sambut dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah berkenan mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka kita pun juga harus mau saling ampun mengampuni antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya persilakan bersalam namaste sambil mengucapkan kata damai bagi kita. Kidung Jemaat 39, bait 2 dan 3. Ku diberi belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh membangun ibadah minggu pagi ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Kami juga mengucap syukur karena sebentar lagi kami akan menerima makanan rohani melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong buka budi nalar, pikiran dan hati kami. Biarlah firman-Mu jatuh ke dalam tanah hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertunas, bertumbuh, berkembang, dan berbuah manis bagi-Mu. Berilah kami hikmat Tuhan untuk mengerti firman-Mu, untuk kami boleh memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Teguh Hati Saputro yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dan kuduskan, pakai Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Tuhan, seperti rusa merindukan sungainya, demikian juga kami sudah rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap menerima, dan ajar kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup setia, berbuah manis bagi-Mu. Demikian Tuhan, seluruh doa kami, doa yang jauh sempurna ini hanya kami panjatkan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji dari PKJ 270. Isilah mataku dengan citra salib-Mu. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang demikian bunyi firman-Nya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu diundang berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 berbunyi demikian. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selama ini saya memiliki paham bahwa apapun yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya kerjakan, itu selalu harus mengarah pada sesuatu, dan tentunya arahnya adalah suatu yang harus membawa keuntungan bagi saya. Saya pikir jenengan juga sama begitu. Kalau saudara-saudara saya beri sebuah pertanyaan, kenapa saudara-saudara bekerja? Jawaban panjenengan apa? Ben oleh bayaran, gena mboten. Kenapa panjenengan bekerja? Supaya mendapatkan penghasilan. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa saudara sekolah? Supaya mendapatkan ilmu, biar pinter. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa panjenengan ke gereja? Ada yang bisa menjawab ini? Karena saya Kristen. Nek panjenengan boten Kristen, mestine panjenengan nggih boten teng gereja. Paham itu mulai bergeser, Bapak Ibu, bahwa tidak semua yang kita kerjakan itu tujuannya selalu supaya. Tidak selalu supaya. Tetapi juga banyak hal yang kita kerjakan itu ternyata juga karena bekerja itu adalah ibadah, makanya saya bekerja. Karena pendidikan itu adalah penting, makanya saya sekolah. Karena saya Kristen, makanya saya ke gereja. Ibadah bersama, menjalankan kewajiban persekutuan bersama, menghidupkan persekutuan dan mengerjakan kegiatan-kegiatan gerejawi bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu, kenapa panjenengan selalu tertarik untuk berbuat baik? Oh, jangan-jangan panjenengan tidak pernah tertarik berbuat baik. Ya, pertanyaan itu saya ulang. Kenapa panjenengan selalu tertarik untuk berbuat baik? Karena kebaikan adalah sifat dan ciri khas yang harus kita miliki sebagai orang Kristiani. Ada pikiran seperti itu dalam hati Bapak Ibu semua? Semoga nggih. Pasti Pak, saya berharap ada jawaban itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam bacaan kita, 3 bacaan ini saya mencoba mengurutkan satu persatu. Yang pertama, pada Kisah Para Rasul dikisahkan bahwa mereka yang telah mendengar pemberitaan Injil dan menerima baptisan, mereka ini selalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka senantiasa bersekutu, mengadakan doa bersama dan perjamuan bersama,
mereka yang menjadi percaya ini terus mempererat persekutuan mereka dengan tekun dan dengan tulus hati. Bagi mereka makin banyak kerabat dan saudara sepersekutuan, dan persekutuan itu adalah suatu yang mensukacitakan. Melalui rutinitas itu kemudian Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari dengan orang-orang yang baru. Karena semangat bersekutu itu kemudian keberadaan orang percaya makin kesini makin banyak dan kemudian terus berkembang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada bacaan pertama ini mereka melaksanakan satu kegiatan, satu pekerjaan yang tujuannya mungkin arahnya tidaklah selalu pada hal yang menguntungkan bagi mereka secara pribadi. Tetapi memang kewajiban mereka sebagai orang percaya itulah mereka selalu mengadakan persekutuan di bait Allah, mereka selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bait Allah bersama-sama dan melakukan hal-hal bersama-sama dengan saudara-saudara sebaptisan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keberadaan mereka sebagai komunitas orang percaya yang disebut sebagai orang Kristen itu haruslah memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda dengan komunitas-komunitas lainnya. Dan ciri khas itu kemudian haruslah melekat menjadi identitas bagi mereka. Di bacaan yang kedua Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 mengingatkan bahwa orang percaya itu tidak boleh tunduk dan takut pada sang pemarah dan pada yang bengis, tetapi justru harus takut dan tunduk kepada Tuhan. Kalimat kata pemarah dan kata bengis itu ada di ayat 18. Sayangnya DPT tidak menyertakan itu dalam leksionari hari ini. Artinya Bapak Ibu, ketundukan dan takut yang dimaksud di sini adalah tentang keberanian mengikuti dan mempraktikkan teladan perbuatan baik yang sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, meskipun perbuatan yang baik itu bertentangan dengan yang pemarah dan dengan yang bengis, yang bisa jadi dapat mendatangkan penderitaan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketakutan kepada yang pemarah dan ketakutan kepada yang bengis ini dipandang sebagai sebuah penyakit. Tetapi karena itu kemudian bilur-bilur serta darah Tuhan kemudian digunakan untuk membasuh dan menyembuhkan penyakit mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu di dalam bacaan yang ketiga ini makin memantapkan pengetahuan kita bahwa orang Kristen yang telah dimurnikan dan mengalami kesembuhan karena bilur dan darah Tuhan Yesus itu akan mampu membedakan dan memilih yang layak dipercaya dan akan mampu membedakan dan memilih yang layak yang harus diikuti. Ayat 4 Bapak Ibu, jika panjenengan memperhatikan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dalam bacaan ketiga, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang mengenal satu persatu dombanya. Sementara umat digambarkan sebagai domba yang patuh, yang senantiasa akan mengikuti langkah gembalanya, karena mereka tahu bahwa mengikuti yang baik, mengikuti yang benar, dan yang mereka kenal akan dapat membawa mereka ke padang rumput hijau yang mensejahterakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita telah memasuki masa Paskah minggu keempat. Paskah adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang selalu kita peringati di setiap tahunnya. Kita memperingati Paskah ini karena kebangkitan Tuhan telah membebaskan kita dari ancaman kematian. Tetapi sudahkah kebangkitan yang membebaskan itu menyemangati kita untuk makin lebih baik dalam menjalani hidup di tengah dunia ini? Bacaan dan perenungan kita hari ini sebetulnya mengingatkan dan mengajak. Yang pertama, orang Kristen itu sebetulnya memiliki panggilan melekat untuk senantiasa bersekutu di setiap waktu. Karena di dalam persekutuan akan terbangun paseduluran, dalam paseduluran akan terbentuk solidaritas yang memungkinkan dapat saling mendukung dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya semangat bersekutu itu tidak boleh memudar. Boten pareng wong Kristen niku aras-arasen budal nang gereja mergo namung trima jawah. Tidak diperkenankan orang Kristen malas berangkat ke gereja atau membangun persekutuan hanya karena sesuatu hal yang menjadikan dirinya merasa malas menjalankannya. Lalu yang kedua, orang Kristen itu digambarkan seperti garam dan terang. Meski hidup berada di tengah dunia yang hambar dan gelap, orang Kristen harus berani menjadi pembeda, harus mampu memberi rasa dalam kehidupan, dan harus berani menjadi terang dalam kegelapan yang digambarkan sebagai sang pemarah dan sang bengis itu tadi. Jangan lelah berbuat baik, karena perbuatan baik adalah ciri khas dan identitas bagi orang percaya. Lalu yang ketiga, harus mantap dalam menindaklanjuti ajaran dan teladan Kristus, karena Kristuslah sang pemberi keselamatan, karena Kristuslah sang pemberi hidup. Karena kita hidup oleh Kristus, maka hidup kita pun juga harus mengarah pada Kristus. Mari saudara-saudara menjadi orang yang baik seperti Kristus, yang juga sangat baik kepada kita. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita sebagai orang percaya ini memiliki ciri khas yang berbeda, yang dapat mendatangkan kebaikan, terang dan berkat bagi keberadaan dunia ini. Dan mari saudara-saudara, kita senantiasa rajin dan penuh semangat membangun persekutuan dalam kehidupan bergereja, berjemaat, atau dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Selamat memasuki minggu Paskah keempat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kami bersyukur Bapa, Engkau tak pernah berhenti menasihati kami. Engkau tak pernah berhenti mengingatkan kami. Engkau tak pernah berhenti mendidik dan mengajar kami, supaya kami tahu apa yang Engkau inginkan, yang Engkau kehendaki atas kami. Hari ini kami bersyukur Bapa, Engkau sudah berkenan mengingatkan kami kembali
bahwa kami ini punya panggilan untuk senantiasa bersekutu. Bahwa panggilan yang melekat bagi kami adalah membangun persaudaraan. Kami bersyukur Engkau sudah berkenan mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan dunia ini. Yaitu ada kebaikan dalam hati yang dapat kami lakukan yang bisa menjadi berkat bagi kehidupan. Terima kasih Bapa atas sabda-Mu. Mampukanlah kami menumbuhkan iman kami supaya kami dapat terus bersandar pada kasih dan kuasa-Mu. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 140 bait 1 dan 3. Tuhanku berjanji. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita. Kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ikrar pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan, kita naikkan syafaat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap padamu, mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan dalam peribadatan kami di pagi hari ini. Kembali Bapa, kami berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan untuk kami, yang tentunya mendatangkan berkat bagi kami semua. Bapa di surga, perkenankanlah kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Yang pertama Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami tercinta, Indonesia. Saat ini Bapa, negeri kami sudah mulai ancang-ancang memasuki tahun politik. Banyak hal yang terjadi sudah untuk persiapan memasuki tahun politik ini. Di setiap perkumpulan, bursa calon pimpinan negeri ini juga sudah tersiar di media-media. Kami mohon Tuhan berkenan menyertai perjalanan negeri kami. Secara khusus, Tuhan berkenan menyertai pada saat menyongsong datangnya tahun politik ini. Kami serahkan Bapa semuanya kepadamu. Terlebih kami menyerahkan Bapak Presiden dengan segenap jajarannya. Kami serahkan beliau supaya beliau dapat menjalankan roda pemerintahan di negeri ini dengan baik. Sekiranya Bapa melalui kepemimpinan beliau, negeri kami dapat terus merasakan damai sejahtera, makin hari dapat makin bertumbuh. Kiranya Bapa, negeri ini makin menjadikan kami bangga memilikinya. Kami juga memohon Tuhan dengan adanya tahun politik yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti, sekiranya ini juga makin menjadikan negeri kami makin hari makin baik. Kami serahkan sepenuhnya negeri kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa Bapa untuk Gereja Kristen Jaiwetan. Secara khusus kami berdoa untuk Jemaat Malang. Mampukan kami Bapa sebagai gereja sekiranya dapat menjadi sambung tangan dari Tuhan, melakukan karya di tengah dunia ini demi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi sambung lidah dari Tuhan untuk mewartakan berita sukacita dari surga ke tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Bapa sekiranya Engkau berkenan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan panggil melayani di jemaat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Legal Hendriawan beserta keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Penatua Diaken beserta keluarga. Kami berdoa untuk seluruh rekan dan saudara yang turut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini. Tuhan mampukan mereka melayani Tuhan di bidangnya masing-masing, terlebih mampukan mereka melayani Tuhan dengan bekerja bersama-sama, sehingga apa yang menjadi harapan Tuhan melalui jemaat ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.
setiap program kegiatan yang dirancang. Sekiranya itu juga menjadi rencana Tuhan dan dapat terlaksana baik di jemaat ini, dan itu dapat menjadikan sarana bagi Tuhan untuk pewartaan ke tengah-tengah kehidupan di jemaat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Kami berdoa juga untuk seluruh warga jemaat, khususnya yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Bapa, berkenanlah Engkau menilik mereka satu persatu. Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Tuhan berkenan memampukan mereka untuk dapat mentas dari setiap pergumulan yang saat ini dihadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Bapa, berkenanlah Engkau menilik mereka, menumpangkan tangan atas mereka, mengangkat sakit penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Kami serahkan Bapa semuanya kepadamu, sehingga melalui uluran tangan kasih Bapa, saudara-saudara kami ini dapat kembali merasakan sukacita hidup mereka. Kami berdoa Bapa untuk warga jemaat yang sudah berusia lanjut. Mohon sekiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan, menjauhkan dari sakit penyakit. Warga jemaat yang sudah sepuh ini sekiranya juga dapat senantiasa menjadi teladan bagi kami yang masih berusia muda. Oleh karena kebijaksanaan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu. Kami berdoa untuk warga jemaat yang saat ini sedang berulang tahun, baik itu ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Mohon Tuhan sekiranya Engkau berkenan memberkati mereka. Seiring bertambahnya usia, sekiranya juga makin bertumbuh iman percayanya kepada Tuhan, makin besar ucapan syukurnya kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan memberikan pengayoman di hari-hari kehidupannya, sehingga sukacita dan keselamatan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya perkenankanlah kami menyerahkan diri kami masing-masing kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan juga memakai kami menjadi sarana, piranti bagi Tuhan, untuk dapat menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, mohon bimbing dan tuntun kami, supaya kami dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Dan mampukan kami Bapa, untuk dapat menjadi berkat dan berguna bagi sesama, bagi gereja, dan bahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan ini, melanjutkan kembali kehidupan dan aktivitas kami. Mohon sekiranya Engkau berkenan senantiasa membimbing dan menuntun kami. Inilah Bapa doa dan permohonan kami. Kami serahkan kepadamu, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih di dalam Tuhan, penyertaan berkat Tuhan untuk kita semua selalu melimpah dan tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itulah marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan di dalam persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 demikian. Barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji medley dari NKB 197 Besarlah Untungku dan KJ 363 Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus
Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih karunia dan berkat-Mu yang selalu melimpah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, tiap-tiap anggota keluarga maupun kami sebagai jemaat-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami boleh memberikan persembahan berupa uang. Sucikan ya Tuhan, persembahan ini boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui kegiatan gerejawi. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, Tuhan memberkati dan memberi hikmat kepada pengelola persembahan ini. Ya Tuhan, demikian pula berkat-berkat yang masih ada pada diri kami, baik berupa uang, baik berupa kesehatan, kekuatan, atau potensi kami, apapun juga, ajarlah kepada kami juga, kami boleh mempersembahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita undur dari tempat ibadah ini. Mari kita lanjutkan hidup kita. Mari kita kobarkan semangat membangun persekutuan, membangun paseduluran, supaya lahir solidaritas dalam kehidupan persekutuan kita. Mari kita menjadi pembeda dalam kehidupan di tengah dunia ini. Kita tunjukkan terang kita sebagai orang Kristiani, supaya nama Tuhan makin dimuliakan dan dunia tahu betapa Tuhan baik kepada umat-Nya. Mari kita sandarkan diri kita percayakan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah sang sumber hidup itu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 407, bait 1 dan 4. Tuhan, Kau Gembala kami. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.